Shalom dan selamat malam. Bertemu kembali dalam persekutuan doa kita pada malam ini. Apa kabar jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini? Puji Tuhan karena izin Tuhan kita dapat mengadakan persekutuan secara online sekali lagi. Baiklah saudara, sebelum kita memulakan persekutuan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Segala puji syukur kami kembalikan kepada Engkau ya Bapa, karena Engkaulah Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami agungkan, Allah yang setia, Allah yang menyertai dulu, sekarang, dan selamanya. Bapa, pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami, memimpin kami sepanjang hari ini dalam pekerjaan dan usaha yang kami sudah lakukan sepanjang hari ini. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, sekali lagi kami dapat berkumpul, mengadakan persekutuan kami, baik di rumah masing-masing. Ya Tuhan, sertailah persekutuan kami pada malam hari ini, dimanapun jemaat Tuhan berada, dan dimanapun jemaat mengadakan persekutuan, kiranya campur tangan Tuhan yang menyertai kami, memimpin kami sepanjang kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh iblis yang coba mengganggu persekutuan kami Bapa, dalam nama Yesus kami usir dari tempat ini. Kiranya Tuhan yang berada bersama-sama dengan kami sepanjang kami bersekutu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami buka persekutuan kami malam ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Baiklah, dimanapun saudara berada, mari kita memuji Tuhan sebagai satu tanda sukacita dan pengagungan kepada Allah kita. Dengan dua buah lagu, Allah itu baik, dan yang kedua, betapa baiknya Engkau Tuhan. Yang menyediakan yang
Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, bersorak-sorai bagi Allah kita karena kasih setianya dan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Amin, saudara. Haleluya. Baiklah, mari kita teruskan pujian kita yang kedua, yaitu betapa baiknya Engkau Tuhan. Pujian kita pada malam ini. Masa dan tempat ini saya serahkan kepada hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom. Salam damai di dalam Yesus Kristus. Apa kabar jemaat Tuhan sekarang ini? Apakah saudara sehat saja? Apakah saudara tetap bersyukur dengan apa yang sedang berlaku pada hari ini? Apakah saudara tetap penuh sukacita, bahkan juga dapat menjalani kehidupan ini bersama Tuhan? Nah saudara, pada kesempatan ini, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Pastor yang akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan percaya di dalam nama Yesus Kristus, kami tidak henti-henti mau bersyukur kepada Tuhan yang setia di dalam hidup kami, yang sentiasa melimpahkan kasih dan rahmat-Mu di dalam hidup kami, yang sentiasa memberkati hidup kami, bahkan yang senantiasa beserta di dalam hidup kami sepanjang hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan ini kami mau belajar firman-Mu agar kami diteguhkan, agar kami tetap dikuatkan, bahkan diberikan hikmat kebijaksanaan di dalam menempuh kehidupan ini. Karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu dan mampukan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Demikian juga Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang mendengar dan menyaksikan.
penyampaian firman Tuhan ini, supaya mereka juga diberkati, bahkan mereka jadikan ini sebagai satu sumber kekuatan dan kemenangan bagi mereka di dalam menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu, dan berbicaralah melalui hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang pertama dan juga yang kedua. Kemudian kita lanjutkan pembacaan ayat yang ke-17 ke 19. Pastor ulangi lagi, Habakuk 3 ayat yang pertama dan kedua. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Firman Tuhan ini ditulis demikian. Doa Nabi Habakuk. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kutakuti, hidupkanlah itu di dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, pada kesempatan ini Pastor rindu untuk kita belajar satu tema, yaitu kekuatan di masa sukar. Pastor ulangi lagi, kekuatan di masa sukar. Saudara, peribahasa Melayu mengatakan, ada satu peribahasa mengatakan, sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Nah saudara, peribahasa ini bermaksud, ketika seseorang sedang dilanda masalah, kemudian datang masalah lain sehingga membuatkan seseorang itu tidak dapat berdaya, bahkan juga membuatkan seseorang itu bertambah parah masalahnya. Dan saudara, inilah yang pastor dapat gambarkan dengan keadaan yang dialami oleh Nabi Habakuk. Di mana saudara, ketika Nabi Habakuk sedang menjadi seorang nabi di dalam kerajaan suku Yahuda, di mana saudara terjadi satu kegoncangan di dalam kehidupan dia secara pribadi, di dalam pelayanan dia, bahkan juga itu menjadi satu tentangan di dalam iman dia. Di mana saudara, apa yang kita dapat perhatikan di dalam pembacaan pasal yang pertama, Habakuk pasal pertama, dan juga Habakuk pasal yang kedua itu membicarakan bagaimana kehidupan suku Yahuda ini yang telah berbuat jahat ataupun telah berdosa besar di hadapan Tuhan. Sehingga Habakuk ini mempertanyakan Tuhan, mengapa itu harus terjadi kepada umatmu? Kenapa Tuhan melewatkan pertolonganmu atas mereka? Dan setelah itu saudara, Allah memberi jawaban atas pertanyaan Habakuk ini. Sehingga Allah berbicara kepada Habakuk bahwa dia akan menghukum Israel dengan menggunakan suku Kasdim ataupun bangsa Kasdim ini untuk menyerang Yehuda supaya mereka melihat bagaimana Allah yang dikatakan oleh Habakuk yang bekerja sepanjang zaman, yang bekerja setiap waktu supaya umatnya dipulihkan kembali. Nah ternyata saudara, ketika terjadi apa yang sedang Tuhan rencanakan,
kepada bangsa Kasdim ini untuk menyerang dan menakluk Yehuda, ternyata apa yang sedang berlaku, sedang terjadi, bangsa Kasdim ini lebih jahat. Seperti mana yang dikatakan di dalam Alkitab bahwa dia lebih jahat daripada apa yang telah dilakukan oleh Yehuda. Dan saudara, apa yang membuatkan Nabi Habakuk bertambah-tambah masalahnya, di mana segala hasil tanaman, segala hasil ternakan yang menjadi sumber makanan, yang menjadi sumber penjana ekonomi mereka juga turut tidak berhasil pada tahun tersebut. Karena itu saudara, inilah yang menjadi satu pertanyaan kepada Habakuk, di mana boleh dan tetap percaya kepada Allah kalau jalan Tuhan kelihatannya tidak dapat dimengertikan. Saudara, dari kitab ini kita dapat belajar bagaimana Habakuk menemukan jawaban dan dapat dikuatkan dan dapat menunaikan tanggung jawab dia sebagai imam kepada umat Yehuda. Nah saudara, inilah yang sedang dialami oleh Habakuk. Artinya dia sedang berada di dalam dilema yang besar. Dia sedang bergumul bagaimana dia dapat terus bertumbuh, bagaimana dia dapat menjadi bapak rohani ataupun seorang nabi yang memimpin kehidupan orang-orang Israel ataupun orang-orang Yehuda ini. Saudara, hal tersebut juga banyak dialami oleh umat Tuhan di zaman ini. Di mana saudara, tidak sedikit apa yang sedang berlaku di sekitar kita hari ini. Pastor dapat menyiapkan ada 4 perkara besar yang sedang melanda kehidupan dunia hari ini. Yang pertama, kemerosotan dalam soal ibadah. Di mana kalau kita melihat keadaan dunia hari ini, seolah-olah tidak dapat melihat keberadaan Tuhan. Bahkan dunia hari ini hanya mengandalkan kekuatan, kepintaran sendiri. Bahkan tidak lagi takut dan hormat kepada Tuhan. Yang kedua, kemerosotan kesehatan. Di mana saudara, penyebaran COVID-19 ini telah menyebabkan ramai orang dikarantinkan. Bahkan tidak sedikit orang yang meninggal. Yang ketiga saudara, krisis kekurangan makanan. Mungkin di negara kita Malaysia ini tidak terlalu jelas, bahkan tidak berlaku kekurangan makanan. Tetapi di lain tempat kekurangan makanan sangat terasa dan juga menjejaskan kehidupan penduduk mereka. Dan yang keempat saudara, krisis ekonomi global menimbulkan banyak dampak yang besar kepada dunia ini. Di mana keadaan krisis ekonomi global ini telah menyebabkan banyak proyek yang ditangguhkan, banyak pekerja yang banyak yang dibuang kerja, bahkan bisnis terjejas, bahkan segala aktiviti besar-besaran juga turut terjejas. Nah saudara, ini menunjukkan hal yang memberi tekanan. Ini merupakan hal yang memberi tantangan besar di dalam iman orang-orang Kristen pada hari ini. Jadi saudara, pasti akan timbul di dalam pikiran kita, kenapa ini harus terjadi pada hari ini. Nah saudara, kalau kita berada di dalam keadaan Habakuk, dan juga dengan keadaan yang berlaku dalam keadaan dunia hari ini, apakah saudara menyerah dengan keadaan tersebut? Saudara, anak-anak Tuhan tidak mudah menyerah dalam apapun juga situasi yang berlaku di dalam kehidupan ini, karena alasannya satu. Allah beserta kita. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya Allah tidak pernah membiarkan kita menjadi anak-anak yatim piatu yang tidak punya bapa. Tetapi Dia adalah Bapa
kita yang setia, yang sentiasa menjaga, sentiasa peduli di dalam kehidupan kita ini. Dan juga saudara, daripada Habakuk ini mari kita belajar bagaimana dia dapat mempertahankan iman dia, kepercayaan dia pada masa-masa sukar yang sedang dia alami. Saudara, kunci kekuatan Habakuk dalam menghadapi masa-masa sukar adalah dia tetap berdoa. Dia datang kepada Tuhan. Nah, saudara, perhatikan, di tengah-tengah dosa dunia yang dilakukan oleh Yahuda dan bangsa Kasdim dan perhukuman Allah sedang terjadi, Habakuk sadar dan mulai belajar untuk hidup dengan iman kepada Tuhan dan mengandalkan kebijaksanaan dari Tuhan dan untuk memampukan dia melewati masa Allah bekerja, masa Allah bertindak atas kejahatan. Bahkan Habakuk tahu pekerjaan Tuhan yang dasar adalah untuk menegaskan keadilannya dan atas kejahatan manusia. Di mana Allah mampu bekerja setiap tahun, Allah bekerja sepanjang zaman. Dan dia tahu bahwa itulah yang harus terjadi. Dan itulah yang membuatkan dia supaya Tuhan mengerjakan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, perhatikan apa yang dilakukan Habakuk dalam situasi tersebut adalah menaikkan doa, permohonan doa. Habakuk berdoa agar Tuhan datang di antara umatnya dengan manifestasi baru akan kuasanya. Habakuk tahu bahwa umat Allah tidak akan selamat jikalau Tuhan tidak campur tangan dalam hidup mereka dengan mencurahkan kasih karunia dan rohnya. Hanya dengan demikian akan ada kehidupan rohani sejati di antara umat atau orang-orang Yahuda ini. Yang kedua, Habakuk berdoa agar pada masa kesesakan umat Tuhan, Allah berkenaan untuk tetap menunjukkan kasih sayangnya. Ini karena tanpa kasih sayang dan balas kasihan daripada Tuhan, umat ataupun umat Israel ini atau Yehuda ini tidak dapat bertahan di dalam hidup mereka. Nah, saudara, inilah yang perlu kita renungkan, inilah yang perlu kita koreksi pada hari ini. Di mana ketika gereja dan dunia hari ini digoncangkan dengan COVID-19 dan juga segala masalah yang berlaku di dalam dunia pada masa ini, mari kita lakukan apa yang telah dibuat oleh Habakuk ini, yaitu mari kita sepakat berdoa, memohon kepada Tuhan untuk menyatakan keberadaannya, kasihnya, balas kasihannya, kuasanya untuk mengubah serta memulihkan keadaan kita pada hari ini. Dalam keadaan terdesak akibat COVID-19 ini, mungkin iman saudara sudah teruji dan tergoncangkan. Ingat ini baik-baik. Iman saudara adalah kunci dalam mengharapkan agar mukjizat Tuhan terjadi lewat saudara. Pastor ulangi lagi. Iman saudara adalah kunci dalam mengharapkan agar mukjizat Tuhan terjadi lewat doa saudara. Bahkan juga dengan doa Anda mampu menguatkan saudara, mampu memulihkan saudara, mampu memberi satu motivasi di dalam diri saudara. Saudara, sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan yang sudah kita kongsikan pada kesempatan ini, perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam surat Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena itu saudara, doa inilah yang dapat memberikan kita harapan. Dengan doa inilah yang dapat mengatasi segala kekhawatiran kita. Dengan doa inilah yang dapat memberi jawaban atas segala
kekhawatiran dan ketakutan kita. Dan berdoalah setiap hari saudara, karena itulah yang dapat memberi kekuatan di dalam hati saudara. Di dalam Markus ayat 11 ayat 23 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ia ke laut, dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetap percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, dengan doa, iman, kita deklarasikan dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa pertolongan dan penyertaan Tuhan. COVID-19 ini boleh diusir, boleh dinyahkan, dilenyapkan daripada dunia ini, bahkan juga di dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara, Tuhan memberikan kita iman. Tuhan memberikan kita kuasa di dalam doa kita, sehingga kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa jahat disingkirkan. Dan juga di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Saudara, Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika ketika mereka mengalami tekanan, ketika mereka mengalami penderitaan di dalam kehidupan mereka. Apa yang Paulus ungkapkan? Tetaplah berdoa. Karena dengan doa mereka boleh menyampaikan keluhan mereka, menyampaikan segala isi hati mereka kepada Tuhan, agar Tuhan mendengar setiap seru, mendengar setiap teriakan mereka, dan akhirnya Tuhan pasti akan memperhatikan. Demikianlah yang perlu kita lakukan pada hari ini, saudara. Kekuatan kita sebagai orang-orang percaya pada masa-masa sukar ini adalah berdoa. Pastor ulangi lagi, kekuatan kita pada masa-masa sukar ini adalah berdoa. Karena itu berdoalah setiap waktu, karena Tuhan berkenaan dengan setiap seru doa orang-orang percaya. Terima kasih untuk perhatian seluruh jemaat Tuhan, untuk perkongsian pastor pada malam hari ini. Kiranya saudara diberkati, dan kiranya saudara menjadi pribadi yang melakukan setiap apapun juga kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Baiklah saudara, di akhir persekutuan doa kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Pastor yang akan memimpin kita di dalam doa. Bapa, kami menaikkan pujian syukur hormat kami karena campur tangan Tuhan lewat daripada ibadah kami atau persekutuan doa kami pada malam hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan mengajar kami malam hari ini supaya senantiasa menaikkan doa, senantiasa menaikkan permohonan doa. Karena dengan doa kami dapat menemukan, kami dapat mendapat jawaban, bahkan kami dapat jalan keluar daripada segala apa yang kami lalui di dalam hidup kami. Tuhan, Engkaulah sumber hikmat kebijaksanaan. Karena itu Tuhan, mampukan kami berpikir, mampukan kami bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami mampu menjalani kehidupan ini berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan dan kasih karunia daripada Tuhan. Ya Tuhan, dalam kesempatan ini hamba-Mu mau berdoa. Kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus Kristus, supaya penyebaran COVID-19 di seluruh dunia, di Malaysia khususnya Tuhan, supaya dihentikan bahkan disingkirkan di dalam nama Yesus Kristus, supaya kami dapat dan kembali melaksanakan aktiviti harian kami, ibadah kami, pekerjaan-pekerjaan kami,
bahkan juga kami dapat melakukan pelayanan kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk para orang-orang yang ada di hadapan, para dokter, para nurse, para unit-unit yang bekerja di hospital, unit keselamatan, PDRM, TUDM, rela, supaya Tuhan memberi perlindungan, bahkan juga memberikan mereka kesabaran, hikmat dan kebijaksanaan di dalam merawat pesakit yang terinfeksi oleh COVID-19 ini, dengan obat-obatan yang mereka berikan menyembuhkan orang-orang sakit, bahkan bagi mengawal pergerakan rakyat Malaysia supaya dapat terkawal oleh karena kebijaksanaan dan ketegasan oleh pihak unit keselamatan. Ya Tuhan, mengingatkan saudara-saudara kami yang lemah imannya, supaya mereka dikuatkan Tuhan, supaya mereka kembali mengalami suntikan semangat bahkan motivasi berdasarkan kepada firman Tuhan yang sudah kami pelajari pada malam hari ini. Bahkan bagi jemaat kami yang sakit, apapun juga penyakit yang mereka alami, kami mau berdoa dalam nama Yesus supaya mereka disembuhkan. Bahkan bagi mereka yang dalam kesusahan dan penderitaan, kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Keluarga-keluarga mereka yang mungkin ditinggalkan oleh keluarga mereka oleh karena COVID-19 ini, kami mau berdoa supaya Tuhan memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka pengharapan, bahkan memberikan mereka damai di dalam hati mereka. Ya Tuhan, mulai hari ini kami akan mendengar suara Tuhan, mengajar kebenaran dan mencari Tuhan. Kami akan memandang gunung batu yang daripada kami akan terpahat. Kami akan memperhatikan suara Tuhan, sebab pengajaran dan hukuman keluar dari mulut Tuhan sebagai terang bagi kami dan bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata dan tiba-tiba keselamatan yang daripada Tuhan akan datang untuk kami semua. Tuhan sudah memperjuangkan segala perkara kami, dan hari ini Tuhan mengambil setiap cawan kesengsaraan dan kedukaan kami. Kami tidak akan takut karena Engkau Tuhan adalah Tuhan yang besar dan hebat. Engkau Tuhan yang menerobos semua kemustahilan dan membuat jalan terbuka di depan kami. Engkau Tuhan yang memberikan sukacita abadi pada kami. Maka duka dan keluh akan menjauh daripada kami selamanya. Tuhan yang menjadikan kami, menaruh firman-Nya dalam mulut kami, dan menyembunyikan kami di dalam naungan tangan-Nya. Setiap yang terbelenggu oleh dosa dibebaskan. Setiap yang mati secara rohani kembali dibangkitkan. Tidak akan ada lagi kekurangan dan kemiskinan, melainkan kami hidup dalam berlimpah-limpah, baik secara rohani dan juga jasmani. Sesungguhnya Tuhan sedang menghibur kami. Mulai hari ini Tuhan akan membuat padang gurun di dalam hati kami menjadi taman Eden, dan semua padang belantara di hidup kami menjadi taman Tuhan. Maka akan selalu ada kegirangan dan sukacita dalam seluruh kehidupan kami. Nyanyian syukur yang tidak pernah berhenti, sebab Engkau Tuhan yang sudah memanggil kami, memberkati kami, dan akan memperbanyakkan kami, menjadikan kami terang bagi bangsa-bangsa. Hingga ujungnya setiap suku bangsa datang menyembah Tuhan, dan Tuhan memerintah selamanya atas seluruh bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi digenapi dan tematrai atas kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami tangguhkan persekutuan doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Amin.